Di tengah ketidakpastian global, dari konflik geopolitik hingga fluktuasi harga komoditas, sektor pertambangan justru menunjukkan dinamika yang menarik. PT Dharma Henwa Tbk atau DEWA menjadi salah satu perusahaan yang mencuri perhatian, di mana pencapaian perseroan yang cemerlang pada tahun lalu, lantas bagaimana Dharma Henwa atau DEWA bisa melanjutkan kinerja positif ini. Lalu kemana arah bisnis DEWA ke depannya? Apakah transformasi yang dijalankan mampu menjadi pondasi pertumbuhan jangka panjang? Dan untuk membahasnya sudah bersama saya Bapak Ricardo Silain selaku Direktur PT Dharma Henwa Tbk. Selamat pagi Pak Ricardo, thank you so much for coming di CNN Business. Sebelum kita membahas terkait dengan capaian dari DEWA sendiri, Pak Ricardo, terkait dengan kondisi geopolitik, seberapa besar hal ini memberikan impact kepada DEWA sendiri? Apakah impact-nya positif karena sekarang pertambangan itu menjadi salah satu yang diincar nih? Oke, kalau kita ngomong impact, ada dari sisi sektoral, ada DEWA sendiri. Kalau sektoral, ini impact-nya gede banget sebetulnya. Karena yang utama adalah kelangkaan solar. Harga solar itu naik. Banyak, terutama di beberapa daerah. Ini kita ngomong solar industri ya, bukan solar retail. Yang mungkin waktu mereka beroperasi nggak punya stok yang banyak, and then there will be an issue. But overall the sector so far sih masih oke aja. Tapi pertanyaannya berapa lama konflik ini terjadi, berapa lama supply dari Timur Tengah masuk ke Indonesia, ya kan? Nah kalau DEWA sendiri, so far we have minimum impact, hampir nggak ada impactnya sama sekali. Kalau nggak ada impact sama sekali, hampir nggak ada minimum impact. Karena kalau ketika ngomong kenaikan harga solar industri itu pass-through sifatnya, di mana beban solar itu ditanggung oleh mine owners. Sementara kami sebagai contractors hanya bekerja dan ya deliver all the work overburden, we get paid for that. Nah, that's thing. On the miner side, the good thing is that kalau kita lihat harga batubara ICI 4, ICI 3 dibandingkan katakanlah mid-year tahun lalu, itu meningkat cukup signifikan. So there is affordability for that. Yang pertanyaannya memang ini masalah cash flow juga sih nanti ujung-ujungnya gitu. Nah untuk DEWA, karena kita bisa dibilang kita ini paling siap lah dibandingkan our competitors ya. Most our competitors tahun lalu itu struggling. Kalau DEWA, kalau kita lihat performance yang nanti kan bahas, 2025 itu kelihatan spektakuler banget. Jadi when there is challenges, typically there is opportunities, and we're ready for that. Dan 2026 itu menjadi opportunity besar buat DEWA ternyata dengan harga batu bara yang luar biasa signifikan naik gitu di global saat ini. Pak Ricardo, ini kan laba bersih DEWA di kemarin itu mencapai 4,31 triliun ya, naik 7,697 triliun. Nah, sebagian besar ini kan berasal dari pengakuan goodwill negatif 4,5 triliun akibat akuisisi Gayo Mineral Resources, bukan dari operasional inti sebenarnya. Kalau item non-recurring ini di strip out, laba operasionalnya itu sebenarnya berapa gitu? Apakah sebegitu signifikan ya? Ya betul, memang kalau melihat dari bottom line gede sekali dan itu sifatnya non cash. Tapi kalau kita lihat operasional kinerja kita, terutama di bawah revenue, gross profit, operating level itu meningkat sangat-sangat signifikan. We improve more than 2,5 kali. Misalnya kalau kita ngomong di level operating level, itu net profit kita kurang lebih 726 miliar. Ya kan? Kemudian potong dengan OPEX, kemudian ada kita strip off yang those non-cash item, kurang lebih itu masih dapat kita itu pre-tax level, itu kurang lebih 485 miliar. Kemudian tahun lalu kita ada yang namanya deferred tax, kurang lebih 96. Kalau itu kita jumlahkan, itu total ya dapatnya kurang lebih 570 compare net income kita di 2024 55. Jadi dari operasional pun peningkatannya sangat signifikan sekali. Nah ini kalau ngomongin masalah yang didapat dari DEWA di 2025 ini EBITDA ini mencapai 1,752 triliun, hampir 2 kali lipat dari tahun 2024. Apakah level EBITDA ini akan berlanjut di 2026? Karena kalau melihat capaian yang luar biasa, naiknya cukup signifikan di tahun 2025, karena dikatakan tadi sudah cukup ready dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Apakah 2026 juga akan mengalami hal yang sama? Apalagi ini sudah ada withdrawal akuisisi juga gitu. Akan seperti apa kira-kira? Ya untuk EBITDA biasanya dari operasional. Nah kalau lihat operasional kita menunjukkan memang kinerja yang sangat bagus banget di kuartal 1, kuartal 2 dan
terusnya sampai kuartal 4, 1,75 kan kurang lebih. Nah, untuk di 2026 kita juga mengharapkan ada peningkatan EBITDA. Yang utama adalah dari margin improvement. Kalau sebelumnya yang namanya in-house fleet itu kurang lebih tahun lalu itu 69%. Tahun ini kurang lebih sampai the end of the year effectively bahkan mulai Mei ini kita bakal 100%. Jadi akan ada margin improvement. EBITDA margin dari 27%, we expect will be more than 30%. Mungkin di kisaran 30-35% itu. Overall ya this year. Gitu. Baik, Pak Ricardo, ini kan kalau ngomongin masalah terkait dengan capaian yang dihasilkan oleh Dewa kan tidak terlepas dari akuisisi dari Gayo Mineral Resources. Nah, dan itu menjadi sebuah turning point juga gitu untuk Dewa sendiri. Betul. Sebenarnya ketika melihat profil dari Gayo Mineral, apa sih membuat akhirnya Dewa melihat oke, kita akan take this one gitu? Ya, kalau kita segitu prominennya kah gitu? Iya, soalnya kalau kita ngelihat secara saya lupa nama teknisnya ya, mineral, garis mineral itu kan. Itu mulai dari Aceh, kemudian turun ke bawah, Sumatera sampai Jawa gitu. Itu banyak titik-titik mineral termasuk emas dan tembaga. Nah, Gayo Mineral sendiri adalah IUP yang luasnya 34.500 hektar. Itu gede banget kan. Nah, sudah ada eksplorasi tahap awal, kemudian yang kami lakukan eksplorasi secara lebih detail mulai tahun 2024, bahkan sebetulnya sekarang masih ada tahap yang kedua yang kami lakukan. Itu kita menemukan finding reserve dan resource yang cukup signifikan, terutama emas dan tembaga. Dulu dipikir tuh hanya tembaga. Then when we did this more extensive exploration dan kita temukan kandungan emasnya tuh signifikan, size-nya, volumenya cukup signifikan. Nah, dan emas kan in the last 2-3 years ini naiknya gila-gilaan kan. Tadinya 1.500, 1.800, sekarang meningkat 5.000. Jadi jauh lebih menarik. Nah, itu yang menyebabkan kita ya melihat bahwa ya ini mesti di-develop as soon as possible. Sampai 99,75%? Ownership-nya iya. Itu menjadi emang reason tersebut menjadi reason kenapa harus mengambil semuanya gitu? Iya. Jadi memang kalau dari cadangan dan potensi itu kan besar sekali. Nah, kemudian memang sudah kami akuisisi secara bertahap gitu ya. Kemudian kami bisa mengakui secara buku dan legal itu setelah mendapat persetujuan dari ISDM maupun Humkam di kuartal 4 kemarin. Nah, memang bagian dari perjanjian dalam Gayo Mineral ini ada perannya bumi, di mana nanti next-nya we are going to split roughly 50-50. Gitu. Oke, dari HOT itunya gitu. Tapi kalau melihat cadangan dari Gayo sendiri cukup panjang. Cadangannya besar sekali karena yang baru kita explore itu hanya one part gitu ya, dari yang 34.500 itu hanya kurang lebih 100-an hektar yang kita reserve dan ya findingnya promising sekali. Nah, sekarang kita memang lagi optimalin eksplorasinya supaya ya kita bisa tahu cadangannya berapa sih yang ini juga tidak terlepas dari transformasi yang namanya reshaping the future yang berjalan di tahun 2026. Ini sebenarnya bisa dijelaskan apa sih reshaping the future ini? Apakah memang Dewa sudah bisa memapping dengan kondisi geopolitical tension saat ini? Oh, kita harus bisa ngambil ini gitu. Atau apa sebenarnya yang bisa terlihat di sana? Ya, reshaping the future is our strategy ya untuk menghadapi tantangan masa depan dan opportunity masa depan. Dunia kan udah berubah ya. Udah nggak bisa lagi kita mengandalkan gaya yang lama. And we have to adopt something new gitu loh. Termasuk ya reshaping the futures di mana ada 4 pilar yang ada tentang penggunaan teknologi, change organizations, but long term perspective, maupun ya kita mesti meningkatkan bisnis yang ada. Oke. Ini kan juga ya beralih ke banyak lini bisnis gitu. Bahkan ada tadi emas, kemudian juga ada EV, semua akan coba dikejar di sana. Sejauh ini progresnya gimana di tahun 2026 terkait dengan reshaping the future ini? Jadi reshaping futures ini sebuah proses ya. Kita sebetulnya sudah dimulai dengan manajemen yang baru. Di 2024 itu di early stage, 2005 ini udah mulai kelihatan yang dulu kita sebutnya history. Nah, depan ini mengenai about our futures ya kan. Nah, angka udah kelihatan, operasional udah kelihatan. Jelas kelihatan. Nah, yang kalau tahun sebelumnya ini mengenai konsolidasi, yang tahun ke depan ini
mengenai ekspansi. Mengenai Yeah. ekspansi. It's about going to the new business, going to the new sectors, dan juga going to ada kind of minerals, termasuk nanti ya penggunaan teknologi maupun new EV atau hybrid. Ini semua ya kita explore. Sudah terplanning di sana ya untuk ekspansi bisnis ke depannya dari Dewa sendiri. Pak Ricardo, ini kan ada tadi dikatakan ada 4 pilar di sana, gitu kan? Ada transformasi, digitalisasi, kemudian ada bagaimana sumber daya manusia juga di sana. Bisa dijelaskan dari 4 pilar tersebut apa yang paling signifikan dikerjakan di tahun 2026 ini hingga menjadi, this is our future gitu. This is our how we reshape our future. Gitu. Ya 4-4-nya kita jalanin sih. Kita 4-4-nya kita jalanin. Yang utama yang kita push adalah expanding beyond the goal maupun beyond the group. Jadi kita akan masuk ke bisnis project yang di luar KPC dan Arutmin. Kemudian kita juga sedang mengeksplor ada mineral di Sulawesi. Kemudian in terms of operation, ya kita juga mulai menggunakan teknologi supaya kita bisa lebih efisien, lebih produktif. In the meantime, ini kita juga harus change the organizations, change the people kan, supaya mindset yang lama itu dirubah, supaya ya produktif, karena ujung-ujungnya yang ngerjain kan manusia ya. Dan we have to change semuanya gitu, nggak ada satu elemen. This is a holistic approach yang kita lakukan. Tujuannya apa sih? Supaya we have to ensure our long terms, we can have a very sustainable growth. Itu sih tujuan intinya. Baik, kalau yang paling menantang kira-kira apa? Digitalisasi di dunia pertambangan apakah segitu urgentnya harus benar-benar diimplementasikan, atau we can do with the the previous one gitu yang menarik? Yang paling menantang ada banyak lah, semuanya menantang kan. Menurut saya in general, changing the organization is one of the challenge that most companies facing gitu kan, karena it's about big people. Nggak ada formula yang bisa pakai untuk one size fits all, nggak ada gitu. Semua trial and error, dan ya mesti konsisten dari atas sampai bawah, itu mesti di change. Kan, that's one thing. Teknologi juga itu sesuatu yang harus kita adopt. Why? Karena landscape-nya udah berubah. Misalnya kalau kita ngomong saat ini gitu ya, di mana harga solar industri itu naiknya 2 kali lipat. Kalau dulu mungkin di kisaran 13.000, sekarang solar industri itu udah 26.000, close to 30.000. Dan solar BBM itu adalah salah satu komponen paling besar dari mining, ya kan, bisa can be about, kalau dulu tuh bisa 20 sampai 30%. Kalau harganya double, ya tentu saja cost-nya meningkat signifikan. Then we have to address that issue. Kan caranya gimana? Nggak mungkin lagi kita pakai teknologi yang lama. Ya makanya kita mulai approach, kita mesti pakai alat yang bisa mengurangi itu gitu loh. Jadi reduce the cost of BBM. Ya pakai apa? Pakai hybrid, pakai EV. Karena masuk itu ini bisnis baru akan coba dikejar sama itu Dewa. juga karena using the new technology ini bisa akan lebih produktif, cost-nya lebih efisien, dan juga kita bisa address isu yang memang underlying on the sector itself, yaitu ESG, environment. Kalau dulu penggunaan namanya biosolar, memang itu bisa mengurangi emisi dari B0 ke B20, terjadi penurunan emisi yang cukup signifikan. Tapi ketika dari B20 turun naik ke B40, B50, penurunan emisi itu marginal. Ketika saya ngomong marginal adalah kenaikan biayanya itu nggak justify terhadap penurunan emisinya gitu loh. Nah, untuk itu we have pemerintah sekarang lagi mengencangkan ke B50 bahkan. Betul. So we have to adopt something new gitu loh. Dan ya itu pakainya teknologi. On the system ya kita pakai kami dari Dharma Hendra menerapkan digitalisasi, teknologi, kemudian dari operasional ya kita mulai adopt something tadi hybrid maupun EV whenever possible. Gitu. Baik. Banyak sekali ini bisnis coba dikejar oleh Dewa ini di tahun 2026, bahkan nanti ke tahun-tahun berikutnya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Ricardo terkait dengan companies itu, bagaimana mensinkronkan yang ada yang di bawah naungan the whole big picture dari korporasi adalah Bumi dan juga Dewa sendiri. Bagaimana nanti ke depannya itu akan mensinkron itu semua, dan bagaimana nanti tahapan ke depannya dari Dewa untuk lebih ekspansif lagi ke depannya? In the longer terms ya kita pengen menjadi investment holding company. Ada mining contracting, kemudian ada asset development yang saat ini yang potensi yang udah bakal ini adalah Gayo. In the meantime ya kita possible untuk growth outside
yang sifatnya organik. Jadi inorganic growth is whenever there is opportunity, then we look at it, as long as the And you price is grab right, ya kita akan lakukan gitu loh. Nah, dalam skala konteks terhadap grup ya kita akan usaha mengoptimalkan apa yang kita kerjakan di grup. Sebagai bayangan misalnya Bumi Resources punya KPC dan Arutmin. Until this time our works gitu ya di sana in terms of volume mungkin masih kisaran 22-26%. Jadi masih kecil banget sebenarnya. Our peers gitu yang punya struktur yang sama, ada mine owners, ada contractors, mungkin mereka bisa kisaran 40 sampai bahkan 70-80. And that kind of opportunity yang menurut kita bisa kerjakan. Jadi within the group itself we believe that we have the capability and the capacity to grow gitu loh. Beyond that Indonesia kan gede sekali ya. Nggak hanya batu bara, ada mineral lainnya, ada nikel, ada boksit, ada emas. That's opportunity that we will exploit and will grab for long term basis. Gitu. Baik, ada long term basis akan coba di-grab oleh Dewa sendiri, tidak hanya dari sisi coal saja, tapi juga ada emas sudah mulai, akan ada nikel dan yang lainnya akan coba dikejar oleh teman-teman yang dari Dewa. Pak Ricardo, terima kasih banyak sudah berhadir di CNN Business pada pagi hari ini. Sukses selalu Pak dengan Dewanya, dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.